Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Hasanah, bisa dipanggil Khalifah. Tempat tanggal lahir saya Situbondo 6 Februari 2005 dan sekarang saya berumur 19 tahun. Saya mahasiswa semester 2 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember, akan menempuh tugas dari dosen pengampu Fajar Abdillah MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang salah satu biografi Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang khalifah, yaitu yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Khalifah Umar bin Khattab, ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan keempat ialah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Hijriah atau 47 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Affan bin Al-As, sedangkan ibunya bernama Arwah binti Kulis bin Rabi'ah. Beliau dari kalangan Bani Umayyah, yang mana beliau sangat disegani oleh Bani Quraisy karena kekayaannya. Sedari remaja, beliau sudah berdagang ke luar negeri. Salah satu temannya dalam berdagang ialah sahabat Abu Bakar, yang mana beliau masuk Islam karena Abu Bakar tersebut. Tidak lama dari itu, Khalifah Utsman bin Affan menikah dengan putri Nabi, ialah yang bernama Siti Ruqayyah. Selain kedermawanannya dan rendah hatinya, Khalifah Utsman bin Affan juga orang yang sangat pemalu. Suatu hari Rasulullah pernah bersabda, "Wahai sahabatku yang paling pemalu ialah Khalifah Utsman bin Affan." Khalifah Utsman bin Affan memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Nabi, sehingga ketika Siti Ruqayyah meninggal, Rasulullah menikahkan kembali putrinya yang bernama Ummi Kulsum dengan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan disebut sebagai Dzun Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Sayangnya pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena Ummi Kulsum meninggalkan Khalifah Utsman bin Affan terlebih dahulu. Karena begitu cintanya Rasulullah SAW kepada beliau, Rasulullah pernah bersabda, "Apabila aku memiliki putri yang lain, maka akan aku nikahkan juga putriku dengan Khalifah Utsman bin Affan." Nah, selanjutnya pada kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Suatu hari, ketika sahabat Umar bin Khattab mau mengimami salat subuh, beliau tertikam oleh seorang budak dari Persia yang bernama Lu'lu'ah. Setelah pernikahan tersebut, beliau bertahan beberapa hari. Dengan keadaan sakit, beliau membentuk suatu dewan syura yang berisikan Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah peninggalan Khalifah Umar bin Khattab, Dewan Syura mengadakan rapat untuk memilih siapa yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketuanya. Sidang ini berjalan selama 3 hari, yang mana hari terakhir Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, dan kemudian menyisakan sahabat Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan dibaiat ketika umurnya 70 tahun pada saat itu karena beliau mengalahkan Ali bin Abi Thalib juga karena faktor usianya. Nah, di sini kelemahan Khalifah Utsman bin Affan terletak pada beliau sangat mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah. Misalnya, ia menjadikan beberapa gubernur di wilayahnya pada saat itu oleh keluarganya dari Bani Umayyah. Seringkali terjadi karena kedermawanan dan keluluhan hatinya, beliau sering dimanfaatkan oleh Bani Umayyah untuk diambil manfaatnya. Nah, selanjutnya yaitu bab kewafatan Khalifah Utsman bin Affan.
Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Sebelum beliau meninggal, beliau sempat bermimpi melihat Rasulullah SAW, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah bersabda, "Berbukalah bersama kami." Maka pada keesokan harinya beliau dikepung oleh sejumlah orang yang tidak sependapat dengannya untuk membunuh beliau. Nah, kemudian beliau terbunuh dalam keadaan berpuasa dalam situasi menjelang berbuka puasa. Nah, kemudian beliau berbuka puasa di surga bersama Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian yang terakhir Khalifah Utsman bin Affan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda sekalian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.